down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan bipolar. Apa aja sih gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gejalanya, klasifikasi, asesmennya seperti apa, serta terapi yang biasanya dilakukan itu seperti apa. Oke, check this out. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana sih gejala dari bipolar ini. Nah, gejalanya itu meliputi periode mania dan periode depresi. Jadi, periode mania ini digambarkan sebagai periode di mana seseorang mengalami perubahan suasana hati yang terus meningkat. Jadi, periode itu ditandai dengan perasaan yang melebih-lebihkan, lebih sering berbicara, bersemangat, tidak dapat berfokus pada satu ide, dan hanya memerlukan sedikit tidur gitu. Selanjutnya yang kedua itu periode depresif. Nah, ini tuh ditandai dengan keputusasaan, kemarahan, dan kesedihan yang berkepanjangan. Jadi biasanya ini tuh dialami oleh orang-orang yang kesepian, dikucilkan atau diperlakukan secara beda begitu. Yang kedua yaitu apa saja sih klasifikasinya? Yang pertama ada gangguan bipolar tipe 1. Nah, orang dengan bipolar tipe 1 ini biasanya mengalami satu episode mania, yaitu sangat bahagia yang kemudian berubah atau diikuti dengan episode depresi. Dalam kasus ini, perubahan suasana hati yang muncul tuh akan sangat ketara ketika orang tersebut sedang bahagia dan bersemangat sampai akhirnya dia sedih, depresi berat secara tiba-tiba. Jadi itu biasanya berlangsung selama 1 minggu atau 2 minggu. Nah, yang kedua, gangguan bipolar tipe 2. Orang yang didiagnosis bipolar disorder tipe 2 ini tidak akan mengalami episode mania, tetapi lebih ke episode hipomania. Episode hipomania adalah bentuk mania yang tidak terlalu ekstrim sehingga perubahan suasana hatinya itu tidak terlalu ketara. Meski sulit diketahui, orang-orang di sekitar pasien mampu mengenali perubahan tersebut. Jadi biasanya episode hipomania ini bertahan paling lama selama 4 hari. Yang kedua ada siklotimia disorder, yaitu suatu bentuk bipolar disorder dalam versi yang lebih ringan. Gejalanya hampir mirip dengan bipolar disorder, tapi turut mengakibatkan perubahan suasana hati yang cepat dalam waktu yang singkat. Namun yang perlu digarisbawahi adalah dia ini memiliki intensitas depresi dan episode hipomania. Yang terakhir, rapid cycle atau siklus cepat. Dia ini tampak ketika pengidapnya mengalami berbagai perubahan mood dalam kurun waktu 12 bulan. Rapid cycle ini terjadi ketika periode yang ketiga yaitu bagaimana asesmennya. Yang pertama yaitu dengan cara interview atau wawancara. Jadi pemeriksaan bisa dilakukan dengan metode wawancara ke keluarga atau kerabat pengidap gangguan bipolar. Nah, wawancara ini terkait dengan gejala seperti sejak kapan dan seberapa sering gejala ini muncul. Yang kedua ada tes. Jadi seperti interview, tes juga memberikan sampel perilaku individu. Hanya saja dalam tes ini dalam tes stimulus yang direspon klien lebih distandarisasikan daripada interview. Jadi bentuk tes yang sudah standar tersebut membantu untuk mengurangi bias yang mungkin muncul dalam proses asesmen. Jadi ini hasilnya akan diberikan skor lalu diinterpretasikan sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga ada observasi. Jadi tujuannya untuk mengetahui lebih jauh di luar apa yang dikatakan klien. Jadi observasi itu dilakukan secara langsung. Terus relevansinya terhadap perilaku yang menjadi topik utama. Jadi kita bisa langsung melihat perilaku agresif dari klien begitu. Yang terakhir itu ada live record. Jadi live record ini asesmen yang dilakukan itu melalui data-data yang dimiliki oleh individu, baik berupa ijazah sekolah, arsip pekerjaan, catatan medis, tabungan, buku harian, surat, album foto, atau catatan kepolisian dan lain-lain gitu.
Yang pertama ada kelompok dukungan. Nah, ini tuh berupa forum untuk konseling dan berbagai pengalaman bersama orang dengan kondisi atau tujuan serupa begitu. Yang kedua ada terapi perilaku kognitif. Jadi terapi bicara yang berfokus pada pengubahan pikiran negatif, perilaku, dan respon emosional terkait gangguan psikologis. Yang ketiga ada psikoedukasi atau pendidikan tentang kesehatan mental yang juga berfungsi untuk mendukung, memvalidasi dan memberdayakan pasien. Yang keempat ada terapi keluarga, yaitu konseling psikologis yang membantu keluarga menyelesaikan konflik dan berkomunikasi dengan lebih efektif. Yang kelima itu ada psikoterapi, yaitu pengobatan gangguan mental atau perilaku melalui terapi bicara.